gedung Stovia keadaan tahun 1908. Seperti ini guys. Ini ruangan sekolahnya dulu. Gedung Stovia itu sekolah nggak sih? Ruang aula, ruang kelas. Jadi kali ini gue lagi ada di ruang Stovia. Jadi ruang Stovia ini tuh bentuknya kayak gini guys. Jadi dulu itu yang tadi di depan itu tuh kayak gini bentukannya. Jadi nih ruang Stovia ada penjelasan di sini. Sekolah Stovia guys. Jadi ini ada beberapa keterangan-keterangan dari sekolah Stovia. Dan situ mungkin dulunya itu adalah dosen-dosen dari sekolah Stovia. Dan ini merupakan replika ijazahnya. Nah tuh, Diploma Van Irland Arts. Seperti ini. Nah tuh, dulu belajar kayak gitu harus pakai belangkon. Belajar di luar kelas. Merupakan alat ronsennya waktu zaman sekolah Stovia ataupun sekolah kedokteran itu berdiri. Jadi ini merupakan alat ronsennya dari dulu. Kita lihat di sini ada alat ronsen. Nah, alat ronsen ini pernah digunakan dalam praktek mahasiswa sekolah dokter Stovia. Jadi sekolah dokternya itu namanya Stovia. Jadi seperti inilah guys. Fasilitas dari sekolah Stovia, di mana di sini ada ruang rekreasi Stovia, ada ruang gimnastik Stovia juga. Nah, ruang gimnastiknya ini kayak gini guys dulu gitu. Jadi orang pada nge-gym zaman dulu tuh udah ada ruang gym. Nah, ini ada gedung sekolahnya seperti ini. Nah, ini yang tadi kita lihat yang asrama Stovia yang tadi. Alat bantu pernapasan. Salah satu alat yang digunakan dokter untuk membantu, kalau sekarang ini namanya mungkin CSSD, digunakan untuk mensterilkan peralatan kedokteran. Nah seperti itu, namanya booster dulu. Hasil karya pelajar Stovia. Hasil pelajaran Stovia itu seperti ini guys. Ada alat peraga dari kedokteran. Ada tas berisi peralatan praktik kedokteran seperti ini. Penjelasannya di sini seperti yang kalian lihat. Jadi ini merupakan ruang asrama Stovia atau pada tanggal 1908 pendidikan kedokteran. Jadi dulu tuh pendidikan kedokteran itu seperti ini guys, asramanya kayak gitu. Nah mereka saling berkomunikasi tuh antar sesama teman untuk biar lulus itu gimana sih. Oke. Gedung School Talk of Learning dari Stovia atau Sekolah Pendidikan Dokter Bumi Putra. Gedung Stovia dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan para pelajar sehingga dilengkapi dengan beragam fasilitas pendukung kegiatan pendidikan. Pelajar Stovia harus tinggal dalam asrama, jadi wajib 100% asrama guys, yang memiliki peraturan yang sangat ketat. Semua penghuni dituntut untuk hidup disiplin dan tanggung jawab. Akibat para pelajar diawasi oleh pengawas asrama yang dipanggil supos yang setiap malam keliling asrama untuk memeriksa kondisi ruangan dan penghuninya. Oke, jadi seperti inilah guys gedung asrama, ruang asrama Stovia. Seperti ini guys kalau zaman dulu. Kayak asrama-asrama, terus ini juga ada bantalnya juga, ada guling. Ini kapuk juga guys. Apa namanya? Sawalnya sawal kapuk. Video lagi. Assalamualaikum. Ini adalah replika kepada para pelajar dulu, memungkinkan untuk berkomunikasi, cara berkomunikasi antar sesama teman atau keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti itu guys. Jadi kita wajib berkomunikasi untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oke? Nah, kita berkomunikasi di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo lagi guys. Boleh dibuka? Bisa. Oh nggak bisa guys. Oke.
seperti anatomi manusia. Dan di sini pembelajaran Sophia lebih menekankan praktek, jadi langsung praktek sehingga menentukan media pembelajaran yang memudahkan simulasi dari media pembelajaran untuk manusia itu sendiri seperti itulah guys. Oke, untuk penjelasannya seperti yang kalian lihat. Oke, untuk yang kedua ini yang paling on the spot adalah ini merupakan meja bedah. Meja bedah ini digunakan untuk pelajar Sophia untuk memahami dari apa sih anatomi manusia itu. Oke, seperti inilah guys. Kita lihat ini seperti inilah guys untuk dari anatomi manusia seperti itu guys untuk pembelajaran dari manusia itu. Ini adalah asli dipergunakan sebagai alat peraga pada praktek anatomi. Seperti ini guys, yang paling tertarik banget adalah ketika sini kita ditunjukkan untuk the real of museum anatomi, tapi ini seperti replika, seperti ini guys. Oke, yuk mari kita selanjutnya. Oke, jadi ini merupakan alat-alat kedokterannya yang ada di sekolah Sophia. Oke, jadi seperti ini guys. Ada busi rektum, alat untuk memperlebarkan. Oh, jadi ini alat untuk memperlebarkan saluran anusnya pakai ini guys. Terus nih kalau di sini ini suction. Jadi kayak suction kateter itu untuk menghisap cairan darah. Untuk mengambil cairan, lalu ada lampu operasi yang ada di atas kamar operasi itu. Ini untuk membantu mengkaitkan kulit. Nah, yang di sana itu ada yang namanya spoiler, alat pembersih anus sebelum operasi sisa kotoran. Oh, jadi kalau mau tindakan itu, oh ini kalau misal operasi tulang nih. Bikinnya tulang. Untuk membuat tulang lubang. Terus itu kintet tulang, alat pembersih sebelum melakukan operasi. Nah, ini Laki-laki. Oh, ini alat ureter untuk saluran kencing kalau namanya itu Foley kateter. Jadi kalau untuk ruangan kali ini adalah ruangan sekolah dokter Jawa, ruang sekolah Jawa Hall. Oke, jadi ini merupakan dari pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah dokter Jawa di Rumah Sakit Militer Waterford. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk mendapatkan tenaga medis Bumi Putra guna mengatasi bau penyakit di Pulau Jawa. Pelajar sekolah ini awalnya hanya berasal dari suku Jawa dulunya. Karena lokasi sekolah berada di Pulau Jawa, kemampuan anak-anak Pulau Jawa dalam membaca, menulis, dan berhitung menjadi pertimbangan utama mereka diterima di sekolah ini. Jadi ada beberapa pertimbangan untuk diterima di sekolah dokter Jawa, yaitu Sophia, yang seperti ini pada Nah, di sini ada merupakan salah satu sekolah dokter Jawa. Nah, historinya itu seperti ini. Nah, ada latar belakangnya juga seperti yang dilihat. Terus juga ada replika keputusan dari Raja William II. Dan untuk bahasanya dulu itu bisa kalian lihat, ini bahasa Belanda sih kemungkinan. To which William to be de Creati dan lain sebagainya. Oke. Jadi seperti ini guys, alat-alat kedokteran zaman dulu. Ya, ada seperti yang kalian lihat ya, ada tansilotum, ada gilotin, chart gunting operasi dan lain sebagainya. Dan seperti yang kalian ketahui yang tadi untuk alat-alat ini tuh wajib disterilin kayak tempat yang tadi. Nah, di sini juga ada dendang pensterilannya. Mungkin untuk sekarang juga masih ada nih dendang pensterilan kayak gini, atau autoclave guys namanya. Oke. Ini adalah direktur sekolah dokter Jawa pada zaman. Ada Dr. P. Blicker dan Dr. C. Eastman. Dan ini merupakan replika ijazah. Jadi replika dari sekolah dokter Jawa ini
kita ada yang spesial guys, yaitu bisa kalian baca, alat pemecah kepala. Saya bacakan, alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa stopia. Dengan alat ini mahasiswa stopia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang isi terutama otak manusia. Jadi seperti inilah alatnya, jangan dikasih alat pemecah kepala. Mungkin ininya diputer, masukin kepala kalian semua. Terus sudah bilang bos, sebagainya. Oke, 11, lanjut ke sini. Jadi di sini merupakan alat-alat kesehatan atau alkes, BHP, bahan medis habis pakai. Jadi seperti ini ada nih, ada tempat penyimpanan jarum suntiknya, terus ada pelapis tempat tidur, lalu di sini ada tempat penyimpanan kain kasah, di sini ada tempat penyimpanan untuk merpati, seperti perbah. Di sini juga ada alat pendeteksi jantung dulu seperti ini, teropongnya seperti itu, inset seperti itu, peralatan pengikat tangan, sama ada tabung tes darah. Oke, mari kita jalan-jalan lebih dalam lagi. Oke, jadi ini merupakan bapak dokter ada Mari Thomas dari Kopang Natal Sulawesi. Ini bentuk wajah aslinya. Ini replika. Oke, sini juga ada Mary Thomas masuk Stopia. Ini ada oh, jadi ini nih Lantumenten itu merupakan nama profesor. Jadi dia itu kursinya kayak gini guys. Jadi untuk meja sama kursinya dari Dokter Lantumenten seperti ini. Nah, Profesor Lantumenten ini, jadi dia merupakan akhirnya di Ambon. Ini sambil studi ke Belanda dan belajar doktoral medis. Profesor Lantumenten bertugas di beberapa rumah sakit jiwa di RSUD Rajiman di UNSJ. Jadi ini merupakan guru besar kedokteran Indonesia. Jadi ini Prof. Dr. Jonas Andreas Lantumenten. Oke? Ini ada si Dr. Lantumentennya. Dan ini merupakan lulusan-lulusan graduate Stopia 1996. Jadi dari sana kita lihat itu ada dari situ seluruh lulusannya ada dari sini juga lulusannya. Ruang pengajar dari Stopia, nah, seperti yang kalian lihat ini ruang gurunya seperti itu atau ruang dosennya. Oke, jadi seperti inilah guys untuk ruangannya. Dan ini adalah seperti gambaran Stopia yang asli ini. Jadi ini merupakan ini dari Stopia dan ini merupakan replika yang nyata ketika para pengajar dari Stopia itu untuk mengajar dan berdiskusi antara sesama dosen atau sesama guru seperti ini. Ada yang mengatakan, ada yang seperti itu. Seperti ini dan para pengajarnya juga berasal dari kalangan kulit putih. Ini juga meja dan kursi pengajar Stopia. Pengajar Stopia. Ya, Stopia kelas. Jadi untuk kehidupan yang nyatanya dari kelas Stopia adalah seperti ini. Untuk kelas dari Stopia, dari ada murid yang ingin bertanya kepada dosennya atau kepada gurunya. Dan ketika kalian ingin bertanya adalah merupakan salah satu keinginan kalian untuk maju proses istilahnya. Dan ini juga ingin bertanya juga seperti itu. Oke.
Jadi untuk di ruang kelasnya dari kelas Tobia adalah ini belajar bahasa seperti bahasa Belanda. Oke, seperti ini. Kemudian ini mempelajari tentang gimana sih dari yang namanya sekolah kedokteran Stovia itu. Jadi ketika kalian melihat dari belakang, jadi seperti inilah garis dari sekolah Stovia yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Oke, berhenti. Terima kasih. Misalnya, jadi seperti ini guys, kayak kerja paksanya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa hukum ketika hukum itu dilarang, seperti ada hukum kuli kontrak, jadi mungkin ini sedang dipecut. Kemudian di sini ada sebelum jadi untuk kuli, istilahnya kita harus ada perjanjian dulu nih untuk kuli kontraknya seperti ini. Lalu kemudian ada pendaftaran kuli kontrak, atau kita lagi mau di registration ataupun lagi di interview. Jadi setelah di interview, terus kita kemudian ada perjanjian kontrak. Ketika perjanjian kontrak itu dilarang, kemudian kita dihukum kuli kontrak seperti dipecut seperti itu. Oke. Kemudian Max Havelaar seperti ini. Saya agak sedikit interesting di sini. Ini menurut pengetahuan saya bahwa dulu ada sekolah istri di Bandung atau Bandung School for Women, didirikan oleh Ibu Dewi Sartika pada tahun 1607 dengan tujuan meningkatkan harta kaum perempuan. Murid pertama sebanyak 60 anak berasal dari kalangan rakyat biasa. Kebutuhan mempelajari penuh dengan cara swadaya dengan melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat. Sekolah istri menjadi sekolah rujukan pada masa ini, sehingga banyak anak perempuan yang berkeinginan menjadi murid sekolah tersebut memberikan keyakinan bahwa menjadi murid sekolah istri bisa menjadikan mereka mandiri dalam menjalankan kehidupan. Jadi seperti inilah guys sekolah istri Bandung, dan ini merupakan sosok dari Ibu Dewi Sartika. Dan di sebelah sini ini merupakan replika yang nyata dari sosok Ibu Dewi Sartika yang membuat sekolah istri di Bandung. Ketika kita ke sebelah sini merupakan ada dari tokoh pendidikan yang sangat amat terkenal, yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Jadi seperti hari ini sekolah Kepandaian Putri Jepara. Sinilah Ibu Raden Ajeng Kartini. Tuh, jadi Ibu Raden Ajeng Kartini itu nggak pernah mau dipanggil Ibu Raden Ajeng Kartini. Dia aja sendiri manggil aku aja Kartini aja. Jadi untuk replika dari Ibu Raden Ajeng Kartini. Kemudian di sini ada Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan guru taman siswa. Panas. Jadi seperti inilah guys replika dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, cukup sekian. Siung Kebangkitan Nasional. Semacam aula.